Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyadil qabul yurdu ila syafa'ati Rasulillah Barakati masyi barakati Syahadul Habasyaruri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Hadratul muhtaраmin istighfar. Alim ulama sepuh sestudio bapak itu yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ingkang langkung utami mulah kita sarengan majudaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ranten wonten ing ujung menika sabanjuripun kita melampaui kewajiban sholat subuh kanthi berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah kita sedaya tasih pinaringan shalom walafiat. Amin amin. Alhamdulillah wa syukurillah sabanjuripun kita melampaui kewajiban sholat subuh. Kita sedaya saged nglampahi nggih punika insyaallah mugi-mugi dados amal saenipun kita sedaya saged belajar sesarengan kanthi ngalap barokahipun kitab Wasiyatul Mustafa, belajar sesarengan ngalap barokahipun bahasa Arab, bahasanipun Rasulullah. Muga-muga saged pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih kalau kita sedaya nderekaken napa ingkang sampun dados sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalisa aliman faka'annama jalasani. Duka sinten kemawon di antara kita sedaya ingkang langkung alim, fa insyaallah dengan majelis punika kita sedaya koyok-koyok faka'annama jalasani. Sing sapa wonge gelem lungguh kalian tiang alim, tiang ulama, tiang ngerti, faka'annama jalasani. Monggo iku koyok-koyok padha karo lungguh karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Bahkan kita sedaya saged belajar secuil ilmu saking Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'malu aw lam ya'mal, baik niku dipun amalaken napa dereng dipun amalaken. Bihi kana afdalu aysalli al-faraqatin tatawwa'an. Monggo sak temene wong iku
luwih utama daripada tiyang ingkang nglampahi salat sampai 1000 rakaat. Niku tesih sae tiyang ingkang belajar niku hikmah kita sedaya saged lelenggahan wonten punika majelis. Nah, di samping itu, insyaallah di antara kita sedaya mugi-mugi wonten tiyang ingkang hajatipun dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, semua ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Satu minggu ingkang sampun kalampah kita saged belajar mengenai bab sedekah. Di antaranipun sedekah tiyang ingkang tesih gesang, orang yang masih hidup, bahkan sedekahnya orang yang sudah meninggal melalui lantaran anak-anaknya. Kita diberi mengatakan biru abakum tabiru abna'akum. Sing sopongi siapa saja yang mau mendoakan kedua orang tuanya, maka tabiru abna'akum bakal dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala besok bakal anak putune nggih sami dongaan akan timbal balik. Kita perlu muhasabah diri ketika kita berada di dunia, tidak pernah mendoakan sama sekali terhadap kedua orang tuanya. Jangan pernah berharap kelak ketika kita meninggal putra putri ini pun kita sedaya wonten sing ndongaaken. Niku kita sedaya dipun imutaken dening Rasulullah kalian umat-umatipun, kalian ulama-ulamaipun, ustad-ustad kita sedaya yen dhewe pengin didongaaken kalian anak-anak di anake dhewe yo kudu ndongaake kalian tiyang sepuh dhewe. Ya. Niki kawula napa ulangi setunggal mawon tok merupakan pengingat nopo ingkang sampun kita pelajari minggu sameneika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasiatun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya. Hei Ali, sedekah kanggo wong tuwa loro sing wis ra ono. Fa inna Allah ta'ala qad wakalani, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sesegera mungkin memerintahkan para malaikat. Nah, kalau zaman-zaman sakniki nggih punika petugas-petugasipun bahkan kuli-kulinipun nggih punika bapak-bapak sing kerjane Grab, OVO, Maxim. Nah, niku petugasnya Allah nggih malaikat sing menyampaikan yahmiluna sadaqatil ahya, mereka membawa sedekah-sedekah pahala-pahalanya orang yang mendoakan. Nah, yang menyampaikan niku nggih para malaikat, ufune nggih malaikat, grepe nggih malaikat yang menyampaikan, oh iki pahalane panjenengan saking putra putrinipun panjenengan,
pahala sedekahe panjenengan saking putra putrinipun panjenengan ilaihi fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahun. Ketika orang yang didoakan tersebut fayafrahun, mereka senang sekali, bangga sekali, bunga sekali kanthi pahala yang disampaikan para malaikat. Senenge kados nopo, bungae kados nopo orang yang meninggal ketika dikirimi doa, diberikan acara kados 7 hari, 40 hari, bahkan 100 hari, bahkan di haul tiap tahunnya. Bungae kados nopo, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Pahala sedekah yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Apa ucapan para orang-orang yang sudah meninggal itu? Pahala yang diberikannya itu lebih dicintai daripada orang yang sudah meninggal itu. Ketika berada di dunia, apapun yang dia diberikan oleh anak-anaknya dikala masih hidup itu lebih dicintai ketika dia sudah meninggal, masih didoakan berupa sedekah apapun yang ia berikan, pahala apapun yang dia kirimkan. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal berkata, bahkan mendoakan, meminta doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Allahumma ighfir, ya Allah, muga-muga panjenengan sepuro dosa-dosanipun orang yang mendoakan kepada kami. Niku saking bungai wong sing sampun meninggal ketika didoakan, dia timbal balik mendoakan kepada orang yang mendoakan. Niku mendoakan kita putra putri pun. Makane wong desa niku lebih mengutamakan putra putrinya kados kula panjenengan sami. Ketika anak putri kita masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, langsung dimasukkan ke pendidikan TPQ agar mereka tahu, agar mereka bisa membaca Al-Quran. Itu pengaruh Masya Allah. Ketika mereka sudah bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah, meskipun suratul Fatihah sering dikirimkan kepada orang-orang tuanya, insya Allah malaikat sesegera mungkin menghampirinya untuk membawakan pahala kepada orang yang didoakan. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburan kami. Niku doane tiang-tiang ingkang sampun meninggal yang didoakan. Liman nawwara qabra wa basyir bil jannah. Dan bahagiakanlah, berikanlah orang-orang yang mendoakan kepada kami, yaitu dengan surgamu ya Rabb. Niku doane orang-orang yang sampun meninggal. Kama basyarna biha, sebagaimana ketika kita senang dengan sedekah-sedekah mereka yang diberikan kepada kami. Niku balesane tiang orang yang sudah meninggal ketika didoakan. Insyaallah muga-muga dengan kita ketika sudah mencapai usia kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bekal yang paling utama yaitu ada waladan soleh yang mau mendoakan. Terlebih bisa dibacakan berbagai macam ayat-ayat Al-Quran. Muga-muga kita termasuk tiang ingkang sukses didik dumateng putra putri pun kita sedaya. Amin Allahumma amin. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya pun diberikan ikmal khalisan lillahi ta'ala fa inna Allah la yakul man kana khalis liwajhi. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dumateng Sayyidina Ali, diharapkan agar Sayyidina Ali selalu mencintai sesama muslim. Al-muslim akhul muslim. Musjadinipun tiang muslim sayuyanipun kinasih kalian tiang muslim. Imal khalisun lillahi ta'ala. Ya Ali, ketika engkau berbuat apa saja yang sifatnya ibadah, khalis, kudu hatimu itu benar-benar murni ketulusannya, keikhlasannya. Fa insya Allah ketika engkau berbuat apa saja dengan khalis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazakumullah ahsanal jazaa. Insya Allah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilipat gandakan. Untuk itu ketika kita mau beramal soleh kepada siapa saja, dasarilah dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Fa inna Allaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima, fa inna Allaha la yaqbalu illa man kana khalis. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal kebaikan seseorang dikarenakan hanya sekedar memampang wajahnya. Golek rai tok niku sing perlu kita jadi. Kita mau mengadakan suatu acara apa saja, kalau kita sekedar hanya mencari muka, naudzubillahi min dzalik, la tubtilu sedekah, maka sedekahnya hilang semua pahalanya. Itu perlu kita jaga. Khalisul wajhi. Ketika kita mau bersedekah, hendaklah kita harus benar-benar menata hati kita. Ketika kita mau apa saja, dasarilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah segala amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan disanjung bahkan dijunjung-junjung sesama manusia itu belakangan, dan mereka tahu sendiri dengan perbuatan-perbuatan kita. Fa insya Allah dengan ketulusan hati kita, fa insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amilan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syaratnya apa? Ketika kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syaratnya apa? Syaratnya kudu pejari materi. Itu merupakan syarat ketika kita akan masuk surga. Syaratnya apa? Kudu materi. Itu syarat utama. Soalnya mereka bertenang jasad wonten roh.
Faman kana yarju liqa'a rabbih, ketika kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah falyamal amalan sholihan, hendaklah kita selalu berbuat kebaikan. Falyamal amalan sholih, sedikit apapun perbuatan kebaikan kita, iku cilik-cilik, alhamdulillah wa syukurillah, setekuk air aqua, seketekuk air teh, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita, fa insyaallah kita akan berjumpa dengan kekasih Allah melalui kados pekatan ini. Fa insyaallah dengan kita setiap Ahad pagi kita juga bisa berduduk bersamaan dengan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurni termasuk bagian daripada amal soleh. Cukup tunggu sarang-sarang belajar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin mengirim malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk memberikan rahmatnya. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kita sudah berbuat baik, beramal soleh terhadap siapa saja, yang terpenting wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ampun kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ketika kita menyebutkan Allah, sekecil perbuatan itu menyombongkan diri, itu termasuk syirkul asghar. Bangga dengan apa yang telah kita perbuat, bangga dengan apa yang telah kita upayakan, berbagai acara, berbagai momen, niku sing perlu kita jalani. Wah, acara kados niku nak ora aku ora bakal dadi, niku termasuk bagian syirkul asghar. Niku syirik kecil, kesombongan kecil, niku perlu kita jauhi. Ketika kita sudah berbicara seperti itu, layak baru Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kebaikan kita. Nah, untuk itu marilah dengan kita sudah mempunyai bekal dasar ilmu yang kita pelajari, baik kita amalkan maupun kita tidak amalkan, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tahu sendiri. Dengan kita belajar kados peketen, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya mengutus para malaikat untuk memberikan pahala kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Faslun ay hada faslun. Niki dulu di waktu kula tasih nawas kalian Syekhina ketika memberikan absahan arti faslun niku sing jenenge aspal nggih wonten ten alun-alun. Faslun ayada faslun, yen ono aspal yen ing kono ono alun-alun. Faslun itu merupakan bab, merupakan pemula bab, awal bab. Faslun ayada faslun utawi iki iku ono fasal swiji mengenang dulu Syekhina ketika mengajari para murid-muridnya, Allah yarham. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dumateng Sayyidina Ali mengenai doa dan juga istighfar dan juga membaca Al-Quran, wasairil adhkar dan lain sebagainya yang mengenai tentang zikir. Niki wonten kalane bab syariat, bab fikih, wonten kalane bab tasawuf,
Iki karang wasiatipun Rasulullah niku kathah. Nak wasiatipun kita kalih putra-putri nika nggih wasiate kae tanah sampean sing kono aja didol ya le niku wasiate kita. Nggih. Nah, niku sing dadah mriku kanggo kae kanggo si A, si B niku wasiate. Tapi nak wasiatipun Rasulullah kalian Sayyidina Ali alhamdulillah saged lumintu sampai sakniki wae. Saged kita pelajari, bahkan saged kita damel pegangan hidup. Kunci hidup kita sedaya sampun diatur kalian ilmune Allah Subhanahu wa taala. Fi du'a wal istighfar. Kenapa Fasal menerangkan yang pertama niku doa. Dengan kekuatan doa kita, dengan kekuatan doa orang yang masih belum mendapatkan hidayah dan orang yang sudah mendapatkan hidayah niku dikabulkannya niku Allah yang tahu. Terus kita sedaya ampun ngeremehaken orang-orang yang di pinggiran, orang-orang yang masih buruk niku barangkali doanya niku diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sedaya ini ampun ngeremehaken kali tiyang lidunipun. Meskipun kita sering ngaos, sering menghadiri pengajian, sering menghadiri muajadahan, ampun sesekali kita ngeremehaken kalian tiyang. Wal istighfar kita sedaya selalu menungso ingkang panggonane luput, panggonane dosa, sering-sering kita istighfar kalian Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran sebisa mungkin sehari semalam kita maus Al-Quran walau kana ayatan, meskipun satu ayat bersedino semuanya niku pepiling kita kalian Allah, hubungan manahipun kita, hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggih lewate istighfar dungo kalian maca Al-Quran. Fadhkuruni azkurkum. Jika kita sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, azkurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kepada kita. Nah, contoh kecil ketika kita iling kalian tiang sering silaturahim kegerian tiang ke rumah orang tersebut, insya Allah orang itu pun juga sering mengingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum. Jika kita selalu mengingat, oh kayak jenenge Pak Kai, oh kayak jenenge Pak Kai, insya Allah dengan kita selalu mengingat, orang itu pun juga sering mengingat kepada kita. Wal Qur'ani wa sa'iril adhkar. Hendaklah kita sering membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu hikmahipun, manfaatipun, barokahipun itu luar biasa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lana li ashabi. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Ini hadis ibn Rasulullah. Iqra'ul Quran, seringlah membaca Al-Quran meskipun seayat. Kadosnya nak ngaos seayat niku sithik banget Pak nggih. Masa oleh wudu wae pirang menit dhewe masa maca Al-Quran. Yasin sampun kan wagu nggih. Masa maca Al-Quran cuma Yasin. Pemenang alif lam mim wagu isinah. Masa kaya muslim anyaran wae. Nah, dengan kita sering membaca Al-Quran itu termasuk zikir pengingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dengan kita sering membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu dari ayat-ayat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran
besok dinten yaumil kiamah Al-Quran yang sering kita baca itu menghampiri kita, Pak. Kados layang-layang ngoten niku. Menghampiri di wong sing biyen sering eling karo aku. Di wong biyen sing sering musuhi aku. Di biyen wong sing ora tau eling karo aku. Ya niku dengan sendirinya. Niku nggih kula namung nyampeaken mawon. Niku sekedar sareng-sareng niku hikmah sareng-sareng belajar. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Qur'an itu akan menghampiri orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an di kala masih hidup di alam dunia. Li ashabi alhamdulillah wa syukurillah anak-anak dhewe bojo-bojone dhewe niku oleh syafaate Al-Qur'an. Terlebih kita sedaya saged didik putra putri kita sedaya membaca Al-Qur'an kanthi fasih, kanthi ngagem tajwid ingkang langkung sae. Lantan nopo wal akhdhu bit tajwidi hakmun lazimun. Hukum ketika kita membaca Al-Qur'an ngagem tajwid niku hakmun lazimun. Bisa sempurna macane Al-Qur'an niku dikarenakan kita memakai ilmu tajwid niku hukume wajib. Terus ketika kita belajar di dunia pesantren niku ketika mau membaca Al-Qur'an angkatan SD SMP niku sudah diperuntukkan untuk bisa mempelajari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid niku hukumnya wajib. Terus muka-muka dengan kita sekelumit sering mendengarkan, oh iki macane ini dikarenakan aku usianya sudah gak mampu untuk memahami ilmu tajwid. Oh iki macane ini, nah orang iso kita takon daripada kita tersesat lagi. Dengan kita membaca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah tajwidku wis sae dikarenakan aku niru-niru macane wong kae sing iso. Nggih, niku termasuk bagian daripada faiza wa saged diakoni guru napa boten kados ngoten niku wae. Muga-muga kisah saged man ta'allamal ilma bila syai'in fasehu syai' syaitan niku jadi bae. Nah kula mirengaken hadis niki niku kadose kok gawat banget. Sing sapa wonge ora gelem belajar ilmu, otodidak dengan kemampuannya sendiri, fasehu syaitan, monggo wong iku nggih belajari kalian setan. Neri bagi niku pentingnya kita belajar kalian guru ini. Makanya di awal-awal menika kula sering mengatakan as-sanadu minad-din. Sanad keilmuan niku termasuk bagian agama yang perlu kita pelajari. Alhamdulillah wa syukurillah kita sedaya syukuripun apa Pak? Kita sedaya niku diparingi agama Islam, tetap imane, tetap Islami. Niku sing syukur sing tak terhingga. Nikmat yang paling luar biasa niku kita tesih diparingi tetap iman Islam. Niku banyak sekali yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ketika masih usia muda, tua, masih Islam. Ketika sudah tua terpengaruh dunia luar, bahkan terbawa sampai dia itu lalai melakukan sholat, melaksanakan sholat yang waktunya. Niku sudah lepas daripada iman dan Islamnya. Nah, niku perlu dijauhi, ya perlu dikhawatirkan. Niku yakhrujuna minad dunya, ketika orang tersebut meninggal dunia dengan keadaan tanpa iman. Niku ingkang perlu kita jaga.
Terlebih alhamdulillah wa syukurlah kita sampun ngaos kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah dumateng Sayyidina Ali. Fa insyaallah sedikit demi sedikit kita saged nglampahaken nggih alhamdulillah sampun angsal dasar ilmune sing bedakake wong mati sing oleh didongakake karo sing ora didongakake niku sing kados nopo. Nah sing didongakake angsal yang meninggal sing didongakake angsal niku berarti niku tiyang manungsa. Nah mboten angsal didongakaken niku nggih kados hayawan. Dadi wonten bintene tiyang ndongakaken kalian tiyang boten didongakaken wonten wonten bedane. Wal Qur'an wa sa'il adkar, dengan kita membaca Al-Qur'an sedikit demi sedikit fa insyaallah bisa menjadikan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an pun akan memberikan syafaat kelak ketika kita berada di yaumil akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, bahkan alhamdulillah wa syukurillah wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali mengenai kabul dan tidak kabulnya doa, kabul manjur dan tidak manjurnya doa. Alaika bidu'ai bainal adani wal iqamah, bainal adani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Kabul doa bagi niku masih ada Rasulullah teman Sayyidina Ali. Alaika bidu'a, ketika engkau berdoa, doa mustajabah niku diantaranipun tempat doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala di antara adzan wal iqamah, di pertengahan adzan wal iqamah. Setelah adzan sholat sunnah 2 rakaat, ora sah 4 rakaat kesuwen, 2 rakaat saja. Setelah itu doa hajatipun kita sedoyo. Ketika kita sering sholat berjamaah di musola, sering berjamaah di masjid, ketika kita tepat waktu sholat sunnah langsung doa, insyaallah disitulah doa mustajabah. Niku wasiat Rasulullah dumateng Sayyidina Ali. Yen pengen doa, yen pengen dongamu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering ndonga di waktu bainal adzan wal iqamah. Fa innahu la yuraddu, doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala la yuraddu, ora bakal ditolak, tapi diijabahine secara berurutan, secara berurutan. Kita dengan kita sering berdoa di bainal adzan wal iqamah, sering-seringlah kita amalkan. Fa insyaallah sedoyo hajat-hajatipun kita sedoyo, dan bahkan dengan kita tahu ilmunya, kita amalkan, kita wasiataken, kita turunaken dumateng putra putri kita sedoyo, agar putra putri kita sedoyo nggih saged sareng-sareng mlebet wonten musala, saged jamaah sareng-sareng teng musala, teng masjid bagi alhamdulillah. Bapak-bapak, saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita saged sareng-sareng belajar sareng-sareng. Muga-muga kanthi niat soleh, kanthi niat tulus, kanthi niat ikhlas, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala saged napa ngijabahi sedaya hajat-hajat kita sedaya. Saha muga-muga kelucutan kita sedaya diberi sepura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.
Faslun ya Ali da'awta fafsid wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.